Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu uji hipotesis, yaitu uji student atau disebut juga dengan uji T. Jadi dalam melakukan uji T ada 3 pilihan yang akan kita pilih tergantung dari jenis atau jumlah data yang kita peroleh dari lapangan. Jadi uji student itu dalam statistik dalam SPSS maksudnya disebut dengan uji compare mean. Jadi tadi ada one sample, nanti bisa dipilih independen, bisa dipilih atau paired sample t-test. Pertama kita akan bahas dulu beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam uji student. Jadi uji student itu disebut juga dengan uji T, disebut juga dengan uji perbandingan, disebut juga dengan uji perbedaan. Yang pertama ada namanya one sample t-test. Sama nanti dalam penarikan kesimpulan apakah ada perbedaan atau tidak, dia disebut ada perbedaan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Syaratnya nanti data harus terdistribusi normal. Untuk melakukan uji distribusi normal bisa cek di video yang lain. Kemudian nanti ada rata-rata populasi. Dalam kasus one sample t-test ini kita berasumsi bahwa rata-rata populasi itu akan kita bandingkan dengan rata-rata sampel dari populasi yang kita ambil. Misalkan contoh kasus, kita beranggapan bahwa rata-rata hasil belajar anak-anak yang mengikuti OSIS itu 68. Nah, dari anak-anak yang ikut OSIS itu kita mengambil beberapa orang sebagai sampel. Kemudian kita ambil nilai hasil belajarnya. Nah, kemudian kita mau membandingkan hasil belajar sampel tadi dari anak-anak OSIS yang kita ambil dengan seluruh anak yang mengikuti OSIS. Seluruh anak yang mengikuti OSIS itu ya disebut dengan populasinya. Jadi intinya dari satu kelas logikanya kita ambil beberapa bagian, kemudian kita mengasumsikan bahwa nilai rata-rata populasi itu sama dengan nilai rata-rata dari sampel yang kita ambil. Itu one sample. Nanti pilihannya di SPSS ada analyze, compare mean, kemudian one sample t-test. Kemudian yang kedua, independent sample t-test. Biasanya untuk independent sample t-test ini kita mengambil 2 kelas berbeda atau 2 kelompok yang berbeda. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelompok A, ada kelompok B. Ada kelompok kelas kontrol, ada kelompok kelas eksperimen. Jadi bisa saja juga nanti di sini datanya tidak sama, artinya sampel dari masing-masing kelas itu jumlahnya tidak sama. Kemudian yang ketiga ada paired sample t-test. Biasanya kita mengambil dari kelas yang sama atau satu kelas. Nah, jadi dalam satu kelas ini ada pemberian treatment, yaitu bisa berupa dari hasil perlakuan yang kita berikan, ada pretest, ada posttest. Biasanya dalam uji paired sample t-test ini kita berikan jika kita melakukan penelitian dalam satu kelas atau dalam metode penelitiannya disebut dengan eksperimen kuasi atau eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jadi ada pretest dan posttest. Jadi sudah pasti datanya berpasangan, dengan kata lain nilai sampel awal dengan sampel akhir itu sama. Dan syaratnya sudah pasti ya, datanya harus distribusi normal. Kemudian ada beberapa istilah yang perlu diketahui, artinya ada perbedaan itu maksudnya tidak sama.
atau juga digunakan kata yang lain, rata-rata tidak sama. Nah, biasanya hipotesis yang kita gunakan dalam uji tes itu ya ini adalah bentuk sederhananya. HU itu yang dimaksud dengan HU atau hipotesis nihil, nilai rata-rata kelas A dan kelas B adalah sama. Atau kita boleh menggunakan kalimat yang lain, tidak ada perbedaan antara rata-rata kelas A dan kelas B, atau kelompok A dengan kelompok B, atau kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA, nilai rata-rata kelas A dan kelas B tidak sama. Tidak sama, kata lainnya adalah ada perbedaan. Oke, kita akan langsung coba simulasi. Yang pertama, one sample test berasal dari satu kelas. Kita punya hasil belajar seperti ini, punya hasil belajar ada 22 orang misalkan. Kita buka SPS dulu. Nih. Oke. Data variable view kita tulis hasil belajar. Oke, kemudian desimal kita -0. Kita copy hasil belajarnya, kita copy. Kita masukkan di data view, kita pastekan di sini. Oke. Pilihannya adalah analyze, kemudian compare mean, kemudian one sample test. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke test variable, klik sini. Nah, test value-nya kita isi dengan asumsi rata-rata dari populasi. Misalkan kita beranggapan rata-rata populasinya sebesar 68. Kemudian kita cek option. Jadi 95% ini adalah taraf kebenaran atau nama lainnya dari 5%. Kalau kita menggunakan 1%, maka di sini kita ganti dengan 99. Oke, kita pakai 95, continue. Oke. Nah, ini kita lihat outputnya. Dari output ini sederhananya dari deskriptif datanya ketemu minnya 68,23. Artinya asumsi kita tadi itu benar adanya. Kemudian kita harus punya bukti yang mengatakan memang benar bahwa rata-rata populasi tadi itu sama dengan rata-rata sampel yang kita ambil. Maka dilihatlah uji dari one sample test. Di sini nilai T-nya sebesar nilai studentnya, nilai uji T-nya ya, itu sebesar 0,175 dengan DF ini derajat kebebasan 21 N-1 ya rumusnya. Kemudian kita lihat nilai signifikannya dengan two tilde atau dua arah sebesar 0,863. Nah, 0,863 ini 0,863 ini tentunya lebih besar daripada 0,05. Kalau kita kembali kepada aturan, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka HU yang diterima. HU itu bunyinya adalah sama, artinya rata-rata nilai populasi dan sampel yang kita ambil itu adalah sama, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan. Jadi ini adalah contoh kasus dia HU-nya diterima, tidak ada perbedaan. Sekarang kita akan coba simulasi bagaimana kalau misalkan kita mengambil atau kita berasumsi bahwa nilai rata-ratanya itu bukan 68 misalkan. Kemudian compare mean, kemudian one sample test, ini udah masuk ya. Kita rubah misalkan di sini menjadi, saya berasumsi bahwa rata-rata dari nilai populasinya itu sebesar 60 misalkan. Oke. Oke, di sini nilai T-nya sudah dapat 6,324. Berbeda ya, karena kita mengambil nilai value atau nilai dari rata-rata populasinya yang awal tadi 68. Kita berasumsi ternyata memang benar. Kemudian kita mengambil 60. Ya, secara statistik udah berbeda ya. Secara statistiknya kita udah paham.
rata-rata asli dari data sampel yang kita ambil itu 68,23. Tapi kita berasumsi bahwa rata-ratanya akan sama dengan 60. Ternyata nilai T-nya berbeda, DF-nya tetap 21. Dan nilai signifikan dengan two-tailed dua pihak ke sini sebesar 0,000. Artinya nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Kalau dia lebih kecil daripada 0,05, maka yang diterima itu adalah HA-nya yang diterima. HA itu bunyinya ada perbedaan, dan memang benar secara statistik awal tadi 60 dengan 68 itu berbeda. Kemudian secara uji dari uji studentnya juga memang menyatakan dia berbeda. Oke, itu contoh kasus one sample t-test, itu berasal dari satu kelas. Kemudian yang kedua adalah independent sample test. Ingat, ini berasal dari dua kelas berbeda. Ini contohnya. Oke, kita akan coba masukkan dulu datanya. Oke, ini kita tutup dulu. File, kemudian new data. Oke, misalkan di sini kita punya variable view-nya, di sini ada hasil belajar. Oke, karena kita menggunakan independen, nanti datanya kita gabung. Di sini ada kelas. Ini kita nolkan untuk desimalnya. Nah, kemudian di sini value-nya kita buat 2. 1 itu untuk kelas A di add, kemudian 2 itu untuk kelas B misalkan. Nanti bisa juga diganti dengan kelompok A atau kelompok B, ya terserah, tidak ada masalah. Kemudian oke. Nah, kemudian di data view ini sudah ada ya datanya. Kita ambil datanya, ini kelas A. Kita copy. Kemudian kita masukkan tadi di sini. Oke. Tadi di sini untuk kelas A itu kita tulis dengan 1. Ini kita ganti dengan 1. Oke, kemudian untuk kelas B kita copy juga kelas B-nya. Kelas B tadi kita tulis dengan 2. Oke, caranya adalah pilih analyze, kemudian compare mean, kemudian independent sample t-test. Nah, untuk hasil belajarnya kita masukkan ke test variable. Kemudian untuk kelasnya kita masukkan ke group. Nah, di sini kita define dulu, define group. Tadi untuk grup 1 kita pilih 1, kemudian grup 2 kita pilih 2. Kemudian continue. Jika ingin tekan option silahkan. Oke, 95% ya. Kemudian tekan oke. Nah, kalau kita lihat di sini secara statistik kita lihat untuk min atau rata-rata kelas A itu 68, kemudian kelas B 85. Artinya secara statistik memang ini sudah berbeda. Bagaimana kalau dari segi uji studentnya, apakah memang benar ini beda? Maka kita lihat hasil yang independent sample test. Ini adalah hasil untuk keterangan bahwa dia untuk normalitas, untuk homogen, sorry. Jadi uji Fisher itu untuk uji homogen. Dan di sini nilai signifikannya 0,103. 0,1 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya bahwa memang datanya terdistribusi normal, kemudian dia bersifat homogen. Nah, kita lihat dari nilai signifikannya. Ternyata di sini signifikannya itu sebesar 0,00. Artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Ketentuannya kita miliki, kalau dia lebih besar maka sama, lebih besar daripada 0,05 maka rata-ratanya sama. Kalau lebih kecil daripada 0,05 maka
rata-ratanya tidak sama, atau bahasa lainnya tidak ada perbedaan. Kalau signifikannya lebih kecil daripada 0,05, ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B, atau kelompok A dan kelompok B jika kita menggunakan kelompok. Ini nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan. Kalau misalkan dari segi hasil belajar, berarti ada perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Seperti itu untuk independent sample test. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan uji Pirate. Syaratnya adalah satu kelas. Misalkan ini dia, dengan kelas yang sama. Misalkan kita telah memberikan pretest di awal, kemudian kita telah memberikan post test. Kita akan bangun datanya dulu. Jadi tutup. Ya, file, kemudian new data. Ya, misal di sini kita buat pretest, kemudian di sini post test. Oke, sini 0, desimalnya 0. Oke, ya, kita akan copy datanya. Pretest kita copy, kemudian post test copy. Oke, caranya adalah untuk Pirate, caranya adalah analyze, kemudian comparement, kemudian Pirate sample test. Ya, yang pertama kita akan masukkan dulu, diklik ini ya, variabel 1, ada variabel 2. Variabel 1 kita post test, kita kirim ke sini. Kemudian variabel 2-nya yang ini kita kirim ke variabel 2. Oke. Jadi variabel 1 post test, variabel 2-nya untuk post testnya. Kemudian di sini ada option. Ya, ini untuk 90% tadi. Continue, kemudian oke. Nah, di sini kita lihat untuk rata-ratanya memang berbeda karena kita mengambil contoh yang sama tadi, datanya kita menggunakan Pirate. Nah, di sini kita lihat Pirate sample correlation, ini untuk yang korelasi antara data pretest dan post test. Kemudian di sini yang paling bawah kita lihat di sini Pirate sample test. Oke, nilai T-nya untuk Pirate di sini sebesar min 10,305, derajat kebebasan 21, dan signifikansinya 0,001. Artinya bahwa ada perbedaan. Kalau dari segi kesimpulan, ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah perlakuan. Karena kalau menggunakan pretest dan post test, berarti kita membandingkan sebelum dan sesudah. Dari signifikansi sebesar 0,01 menandakan bahwa memang ada perbedaan antara sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Itu tadi cara menggunakan aplikasi atau software SPSS untuk melakukan uji student. 3 contoh diberikan: one sample test, independent sample test, kemudian Pirate sample test. Semoga teman-teman bisa memahami kapan kita menggunakan independen, kapan kita menggunakan Pirate. Independen digunakan jika menggunakan kelas yang berbeda. Bisa saja dalam bentuk pemberian post test. Jadi kelas A diberikan post test, kelas B diberikan post test. Sedangkan kalau kita menggunakan penelitian di satu kelas, artinya datanya berpasangan, artinya jumlah
pasti akan sama antara sebelum penelitian dan setelah penelitian, misalkan dengan catatan nanti kita akan memberikan pretest dan posttest. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.